Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 002 22. Mengabaikan tatapan kagum sekaligus takut dari para dokter muda, ia melepaskan jas bedahnya yang bersimbah darah dan menyerahkannya kepada perawat tanpa menoleh sedikit pun ke arah Kayla. Kayla yang masih terpaku di tempatnya merasa seolah ada tembok es raksasa yang baru saja dibangun Arthur di antara mereka, benar-benar profesional atau memang dia aslinya sedingin ini. Batin Kayla sambil merapikan catatannya yang sedikit basah karena keringat dingin di tangannya. "Kai, gila ya, jantungku mau copot pas dia nanya kamu tadi," bisik Jihan sambil melepas maskernya dengan wajah pucat. "Aku juga, rasanya mending disuruh lari keliling lapangan daripada ditanya Dr. Arthur dalam mode kayak gitu," timpal Selin. Dr. Bian menghampiri mereka sambil tersenyum tipis. "Jangan diambil hati, Dr. Arthur memang perfeksionis jika sudah menyangkut nyawa pasien. Sekarang kalian kembali ke bangsal dan buat laporan observasi, saya masih ada urusan," ucap Dr. Bian dan diangguki ketiganya. Saat Kayla sedang berjalan di koridor menuju bangsal saraf, langkahnya terhenti ketika melihat Arthur sedang berdiri di depan Nurse Station, berdiskusi serius dengan seorang residen senior. Kayla sempat ragu, haruskah ia menyapa atau setidaknya mengangguk sebagai tanda hormat. Bersambung 23. Jangan pulang terlambat. Saat jarak Kayla dan Arthur hanya tinggal 2 meter, Arthur mendongak. Tatapannya melewati Kayla begitu saja, seolah Kayla hanyalah bagian dari dekorasi dinding rumah sakit dan ia kembali fokus pada tablet di tangannya, melanjutkan instruksinya kepada residen tersebut dengan suara datar. Kayla menelan ludah, rasa sesak mendadak menyerang dadanya. Padahal tadi pagi ia masih melihat tulisan tangan rapi pria itu di secarik kertas, tapi sekarang Kayla merasa seperti orang asing yang benar-benar tidak berharga di mata suaminya sendiri. "Oke, Kayla. Fokus, kamu di sini jadi dokter muda, bukan istri dokter kulkas itu," batinnya menyemangati diri sendiri. "Dokter muda Kayla, Anda diminta Dr. Bian untuk segera ke ruangannya mengambil berkas pasien yang tadi dioperasi," ucap seorang perawat. Kayla mengangguk dan berbalik arah Darren tanpa ia sadari. Saat ia berbalik, mata tajam Arthur melirik ke arah punggungnya sejenak. Rahang Arthur mengeras, ada secerca emosi yang ia tahan di balik wajah datarnya yang sedingin es itu. Saat Kayla sampai di depan ruangan Dr. Bian, ia harus melewati lorong yang cukup sepi. Di sana, ia melihat Arthur sendirian sedang berjalan dari arah berlawanan. Kayla memutuskan untuk bersikap biasa saja. "Permisi, dokter," ucap Kayla sopan sambil menundukkan kepala sedikit saat mereka berpapasan. "Laporannya harus selesai dalam 1 jam, jangan sampai ada kesalahan satu huruf pun dokter muda Kayla," ucap Arthur. "Tapi, saya kan anak didiknya Dr. Bian," ucap Kayla. "Sama saja, semua laporan nanti juga akan saya periksa. Ingat 1 jam, ucap Arthur lalu melenggang pergi tanpa menunggu jawaban Kayla. Kayla menghentakkan kakinya kesal ke lantai koridor yang sunyi. 1 jam. Dia pikir aku ini robot apa? Baru juga selesai operasi 3 jam, otakku masih panas. Gerutu Kayla pelan. Namun, Kayla tahu tidak ada gunanya membantah. Dengan setengah berlai, Kayla menuju ruang koas, mengambil laptop dan mulai mengetik laporan observasi pasca operasi dengan kecepatan penuh. Jihan dan Selin yang melihat Kayla tampak sangat serius tidak berani mengganggu. Tepat 50 menit kemudian, laporan itu selesai. Kayla memeriksanya 2 kali memastikan tidak ada kesalahan satu huruf pun sesuai perintah Aiden lalu berjalan menuju ruangan kepala Departemen Bedah Saraf.
Di depan pintu ruangan Arthur, Kayla berusaha untuk tenang dan memberanikan diri masuk ke ruangan tersebut dan akhirnya Kayla pun mengetuk pintu ruangan itu. "Masuk," suara bariton dari dalam terdengar. Kayla masuk dan melihat Arthur sedang duduk di balik meja besarnya, masih sibuk dengan tumpukan dokumen. Ia bahkan tidak mendongak saat Kayla meletakkan map laporan di meja. 24. Ini laporan observasi pasien bernama Pak Wijaya, dokter, ucap Kayla. Arthur mengambil map tersebut, membukanya dan membacanya dengan sangat teliti. Suasana ruangan itu begitu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan gesekan kertas. Kayla berdiri dengan kaku sembari menunggu vonis dari suaminya. "Lumayan," ucap Arthur singkat setelah hampir 5 menit memeriksa. Lalu Arthur menutup map itu dan akhirnya mendongak, menatap mata Kayla. "Tapi kau lupa mencantumkan output urin pasien di jam terakhir," lanjut Arthur. "Tetapi tadi saya tanya perawat, katanya sedang diganti kantongnya, jadi..." Ucapan Kayla terhenti lantaran Arthur yang menyelanya. "Seorang dokter tidak menerima jawaban," katanya dokter muda Kayla, "kau harus melihatnya sendiri. Jadi, kembali ke bangsal dan lengkapi datanya lalu serahkan lagi padaku," ucap Arthur. Kayla mengepalkan tangan di balik saku jas putihnya. "Baik, dokter," jawab Kayla. Saat Kayla hendak berbalik pergi, Arthur tiba-tiba berucap dengan suara yang sedikit lebih rendah, "Dan satu lagi," ucap Arthur yang menghentikan langkah Kayla. "Lia? Dok? Apa ada yang harus saya lakukan lagi?" tanya Kayla. "Jangan pulang terlambat, sopir sudah aku minta menjemputmu jam 5 sore. Aku ada operasi tambahan malam ini, jadi aku mungkin pulang tengah malam. Jangan tunggu aku untuk makan malam," ucap Arthur. Kayla tertegun, nada bicaranya tetap dingin, tapi ada terselip perintah yang bersifat personal di sana. "Tapi dok, saya bisa pulang sendiri pakai mobil yang tadi pagi." Ucapan Kayla lagi-lagi dipotong Arthur. "Mobil itu terlalu besar untukmu yang sedang kelelahan, turuti saja perintahku," sahut Arthur kembali fokus pada kertas-kertasnya dan menandakan bahwa pembicaraan sudah berakhir secara sepihak. Kayla keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia kesal karena dikritik soal laporan. Tapi, di sisi lain, ia sedikit tersentuh karena Arthur tahu ia lelah. Malam harinya, Kayla baru saja selesai mandi dan sedang mengeringkan rambutnya di kamar saat ia mendengar suara pintu apartemen terbuka. Tak lama kemudian, Arthur masuk ke kamar dengan wajah yang tampak sangat pucat dan kelelahan, jas dokternya tersampir asal di bahu. Tanpa berkata apa-apa, Arthur langsung menjatuhkan dirinya ke sofa kecil yang ada di sudut kamar, memejamkan mata dengan napas yang berat. Kayla yang melihat itu merasa tidak tega, rasa takutnya sedikit memudar melihat sisi rapuh pria yang dijuluki dokter kulkas itu. Ia mengambil segelas air hangat dan berjalan mendekat. "Kini minum dulu," ucap Kayla pelan sambil menyodorkan gelas. Arthur membuka matanya perlahan, dia menatap Kayla sejenak, lalu menerima gelas itu dan meminumnya hingga habis. "Terima kasih," ucapnya parau. 25. Tadi operasinya lancar? Tanya Kayla mencoba berbasa-basi dan hanya mendapat anggukan dari Arthur. Hening sejenak, sampai akhirnya Arthur menatap tangan Kayla yang masih memegang gelas kosong. Secara tiba-tiba, ia meraih pergelangan tangan Kayla dan menariknya pelan hingga Kayla terduduk di sampingnya di sofa yang sempit itu. Kayla terkejut akan tindakan Arthur. Arthur tidak menjawab, ia justru menyandarkan kepalanya di bahu Kayla, memejamkan mata sambil menghirup aroma sabun dari rambut Kayla. "Aku tidak suka dengan panggilanmu," ucap Arthur. "Terus aku harus panggil apa?" tanya Kayla. "Terserah, tapi jangan panggil nama," ucap Arthur. "Mas?" tanya Kayla.
Boleh, jawab Arthur. Tapi, kalau di rumah aja ya. Kalau di rumah sakit, aku panggil dokter. Aku gak mau orang-orang tahu hubungan kita, nanti kalau mereka tahu bisa-bisa aku jadi omongan, ucap Kayla dan diangguki Arthur. Kayla merasa tidak nyaman dan ingin menyingkirkan kepala sang suami dari bahunya, biarkan seperti ini sebentar saja. Aku sangat lelah, ucapnya lirih. Jantung Kayla berdegup kencang, ia adalah pertama kalinya Arthur menunjukkan sisi seperti ini, sisi yang membutuhkan sandaran. Kayla yang tadinya ingin protes, perlahan-lahan mengendurkan tubuhnya dan membiarkan suaminya bersandar. Ternyata, sedingin-dinginnya Kuikas, dia tetap manusia yang bisa lelah juga, batin Kayla sambil tersenyum tipis dalam kegelapan. Bersambung. 26. Jalur khusus. Momen hangat di sofa malam itu seolah menguap begitu saja bersama udara malam. Saat matahari terbit, Kayla terbangun dan mendapati sisi tempat tidur di sebelahnya sudah dingin. Arthur telah berangkat ke rumah sakit bahkan sebelum alarm Kayla berbunyi. Bener-bener ya, semalam nyandar-nyandar manja, sekarang malah ditinggal lagi, gerutu Kayla sambil menatap meja makan yang kembali diisi dengan sarapan praktis dan secarik memo singkat. Mobil ada di garasi. Cek, gila emang. Masa cuma pesan yang kayak gini, gak ada basa-basinya sama sekali, gumam Kayla. Hari ini di rumah sakit Medika Utama, suasana terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Kayla yang sedang membantu Dr. Bian di bangsal saraf, diminta untuk ikut ke ruang pemulihan pasca operasi. Saat melewati lorong menuju ruang transit bedah, ia melihat kerumunan perawat dan dokter muda yang berdiri mematung di depan pintu ruang operasi utama. Di tengah-tengah kerumunan itu, suara bariton yang sangat dikenal Kayla menggelegar, namun kali ini nadanya penuh dengan kemarahan yang tertahan. Apa yang Anda pikirkan, dokter? Anda hampir membunuh pasien saya. Tanya Arthur. Kayla merangsek maju dan melihat Arthur berdiri tegak dengan baju bedah hijaunya. Di depannya seorang dokter anestesi senior tampak menunduk dengan wajah pucat pasi. Maaf, Dokter Arthur. Saya pikir dosisnya sudah sesuai dengan... Ucapan dokter tersebut terhenti lantaran Arthur yang menyelanya. Saya tidak butuh, pikir Anda. Data di monitor menunjukkan saturasi pasien drop karena Anda telat melakukan intubasi ulang saat relaksasi ototnya memanjang. Ucap Arthur dan membanting berkas laporan ke atas meja besi di sampingnya hingga menimbulkan suara dentuman nyaring. Seluruh lorong mendadak senyap, tidak ada yang berani bersuara. Kayla terpaku melihat pemandangan itu. Arthur terlihat sangat mengerikan, matanya memancarkan kilatan amarah yang dingin. Namun, Kayla tidak bisa memungkiri betapa berwibawanya pria itu saat ia berdiri melindungi nyawa pasiennya. Jika Anda tidak sanggup fokus dalam operasi yang memakan waktu lebih dari 5 jam, jangan pernah masuk ke tim saya lagi, ucap Arthur dengan nada rendah namun penuh ancaman. Saya tidak akan mengulanginya lagi, jawab dokter anestesi itu pelan. Arthur berbalik dan secara tidak sengaja matanya menangkap sosok Kayla di antara kerumunan, tatapan mereka bertemu. Namun, tidak ada sisa kehangatan dari malam sebelumnya, mata Arthur kembali seperti bongkahan es, datar, tajam dan sama sekali tidak menganggap Kayla sebagai istrinya. Arthur melenggang pergi begitu saja melewati Kayla seolah-olah Kayla hanyalah udara kosong. Siang harinya di kantin, Jihan dan Selin tidak berhenti membicarakan kejadian tadi pagi. Kai, kamu lihat nggak tadi? Dokter Arthur marah besar. Gila, dokter anestesi senior aja dikuliti di depan umum, ucap Jihan sambil bergidik. 27. Tapi jujur ya pas dia marah gitu auranya justru makin dark dan keren banget. Kayak karakter antagonis di drama yang jenius tapi kejam, ucap Selin antusias.
Kenapa diem aja? Tanya Jihan. Enggak kok. Cuma ya kasihan aja sama dokter anestesinya, ucap Kayla. Duh, mending kamu kasihani diri kamu sendiri, Kay. Tadi kan dokter Bian bilang sore ini kamu harus laporan perkembangan pasien Pak Wijaya langsung ke dokter Arthur, ucap Jihan. Apa? Ke ruangannya lagi? Tanya Kayla. Lia, soalnya dokter Bian ada seminar sore ini. Semangat ya, calon korban dokter kulkas selanjutnya, goda Selin. Gak mau. Ucap Kayla. Gimana ya, kan dokter Bian bilang kamu yang gantiin dia, ucap Jihan. Sore harinya, dengan langkah gontai dan jantung yang berdegup kencang, Kayla berdiri di depan pintu ruangan Arthur. Kayla membawa map berisi laporan perkembangan pasien Pak Wijaya yang telah ia susun tadi siang. Kejadian Arthur yang mengamuk di koridor tadi pagi masih membekas jelas di ingatannya. Tok. Tok. Masuk, suara itu terdengar dingin dan tajam. Kayla masuk perlahan, ia melihat Arthur sudah mengenakan jas putih dokternya kembali, duduk di balik meja kerja yang tumpukan berkasnya seolah tidak pernah berkurang. Ini laporan pasien Pak Wijaya, dokter. Dokter Bian sedang ada seminar, jadi saya diminta menyerahkannya langsung. Ujar Kayla sesopan mungkin. Arthur mengambil map itu tanpa sepatah kata pun, ia membuka dan membacanya baris demi baris. Kayla memperhatikan rahang Arthur yang mengeras, tiba-tiba, Arthur menutup map itu dengan dentuman pelan namun tegas. Apa aku melakukan kesalahan? Batin Kayla. Siapa yang menulis bagian analisa laboratorium ini? Tanya Arthur, matanya menatap tajam ke arah Kayla. Saya, dokter, jawab Kayla. Arthur melemparkan map itu ke atas meja ke arah Kayla. Kau memasukkan data elektrolit pasien 2 hari yang lalu, bukan data terbaru siang ini. Kau tahu apa akibatnya jika aku memberikan instruksi obat berdasarkan data basi ini? Tanya Arthur dengan nada tidak bersahabat. Kayla tentu saja terkejut, ia segera membuka map itu dan memeriksanya. Benar saja, karena terburu-buru dan kepikiran soal amarah Arthur tadi pagi, ia salah menyalin tabel data. Maaf, dokter. Saya akan segera memperbaikinya, ucap Kayla dengan wajah yang mulai memanas karena malu dan takut. 28. Maaf. Di rumah sakit ini, maaf tidak bisa mengembalikan nyawa orang. Kau melihat sendiri tadi pagi bagaimana kecerobohan kecil bisa berakibat fatal. Apakah kau pikir karena kau memiliki jalur khusus, maka kau bisa bekerja asal-asalan? Tanya Arthur yang meremehkan Kayla. Kayla mendongak, matanya berkaca-kaca bukan karena cengeng, tapi karena ia merasa harga dirinya sebagai dokter muda diinjak-injak, apalagi oleh suaminya sendiri. Saya tidak pernah menganggap diri saya punya jalur khusus dok, jawab Kayla yang tidak terima dan mencoba membela diri. Kalau begitu buktikan. Keluar dan jangan kembali sampai laporan ini sempurna. Jika masih salah, kau tidak perlu ikut visit bangsal besok, ucap Arthur tegas. Kayla menyambar map itu dan keluar dari ruangan dengan perasaan hancur. Sepanjang lorong, ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di depan rekan koas lainnya. Namun, Jihan yang masih belum pulang pun melihat air mata Kayla dan ia pun menghampirinya. Kayla, panggil Jihan. Jihan. Belum pulang? Tanya Kayla yang menghapus air matanya. Dokter Arthur marahin kamu ya? Tanya Jihan Yamge merasa kasihan dengan Kayla. Bukan marah, cuma ngingetin aja soalnya aku salah, ucap Kayla. Tapi, cara dia ngingetin itu marah-marah.
Ayo aku bantu kerjain laporannya, ucap Jihan. Gak usah, kamu pulang aja. Aku bisa sendiri kok, lagi pula kan ini juga salahku, ucap Kayla. Tapi, ucapan Jihan dipotong oleh Kayla. Aku beneran gak apa-apa, ucap Kayla. Bersambung. 29. Siapa yang jahat? Meskipun hatinya terasa seperti diremas, Kayla tidak bisa membantah argumentasi Arthur. Sebagai mahasiswi kedokteran, ia tahu betul bahwa satu kesalahan kecil pada data laboratorium bisa berujung pada malapraktik. Hal itulah yang membuat Kayla tetap bertahan di perpustakaan rumah sakit hingga larut malam, memastikan setiap angka dan titik di laporannya akurat. Pukul 10 malam, Kayla melangkah masuk ke apartemen dengan bahu yang merosot. Di ruang tamu, lampu masih menyala terang. Arthur duduk di sana, menyesap kopi hitamnya sambil menatap layar tablet. Melihat Kayla datang, Arthur meletakkan tabletnya. Sudah selesai? Tanya Arthur. Kayla hanya mengangguk tanpa suara. Ia berjalan melewati Arthur begitu saja, berniat langsung masuk ke kamar. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Arthur kembali terdengar. Kayla, makan dulu. Aku sudah pesan makanan, ucap Arthur. Aku tidak lapar, aku hanya ingin tidur karena besok harus visit pagi-pagi, kan? Aku tidak mau buat kesalahan lagi, ucap Kayla yang berhenti tanpa berbalik menatap Arthur. Arthur berdiri, melangkah mendekat hingga ia berada tepat di belakang Kayla. Kau marah padaku? Tanya Arthur. Kayla tertawa hambar, akhirnya ia berbalik dan menatap mata suaminya. Marah? Tidak, Dok. Saya tidak berani marah pada kepala departemen yang sangat perfeksionis. Saya hanya sadar diri kalau saya ini beban, ucap Kayla. Aku tidak pernah bilang kau beban. Aku keras padamu karena aku ingin kau menjadi dokter yang tangguh. Dunia medis tidak menerima kata maaf, Kayla. Kau harus paham itu, ucap Aiden. Saya paham. Jawab Kayla dan tanpa sadar ia meneteskan air mata di hadapan Arthur. Arthur terdiam dan melihat butiran bening mulai menggenang di pelupuk mata istrinya. Tanpa diduga, Arthur mengulurkan tangan, mencoba menghapus air mata itu, namun Kayla dengan cepat menepisnya. Jangan sentuh aku, malam ini aku tidur di sofa, ucap Kayla. Arthur menghela napas, rahangnya mengeras. Jangan kekanak-kanakan. Tidur di dalam, kalau kau sakit, kau tidak akan bisa ikut operasi besok, ucap Arthur. Dominasi Arthur kembali muncul, ia tidak memberi pilihan. Dengan perasaan sesak, Kayla akhirnya masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di sisi ranjang yang paling jauh, memunggungi Arthur. Pagi harinya, Arthur tidak berangkat pagi seperti sebelum-sebelumnya. Ia masih berada di apartemen bersama Kayla, bahkan mereka sarapan bersama. Namun, tetap saja tidak ada kehangatan di dalam apartemen itu. Bahkan obrolan pun tidak ada. Aku selesai, aku harus berangkat. Ingat, kamu ada jadwal operasi dengan Dr. Bian. Kangen sampai membuat masalah, ucap Arthur lalu pergi meninggalkan Kayla. Kayla menatap punggung kokoh yang meninggalkannya sendirian di meja makan, tanpa bisa ia tahan air matanya kembali mengalir. 30. Aku harus gimana Tuhan? Aku udah menikah harusnya aku bahagia, tapi aku justru gak bahagia, aku menderita. Aku juga pengen diperlakukan seperti istri-istri pada umumnya, hiks, gumanem Kayla. Setelah tangisnya reda, Kayla menghapus sisa air mata di pipinya. Ia tidak boleh terlihat lemah di rumah sakit. Dengan profesionalisme yang tersisa, ia mengendarai mobil menuju rumah sakit Medika Utama. Sesampainya di rumah sakit,
Kayla bersiap-siap karena harus membantu Dr. Bian dalam operasi pengangkatan tumor otak yang cukup rumit. Di ruang operasi, suasana jauh lebih tenang dibandingkan saat bersama Arthur. Dr. Bian adalah mentor yang sangat sabar menurut Kayla. Dokter muda Kayla, coba perhatikan area fungsional di sekitar tumor ini. Jika kita meleset sedikit, pasien bisa mengalami kelumpuhan, ucap Dr. Bian. Kayla mengangguk, ia berusaha fokus meski pikirannya sesekali melayang pada sikap dingin Arthur tadi pagi. Telah membantu Dr. Bian dengan cekatan, memberikan instrumen yang tepat sebelum diminta. Bagus, Kayla. Konsentrasimu meningkat, puji Dr. Bian di tengah operasi. Namun, di tengah pujian itu, pintu ruang pengamatan yang berada di lantai atas yang dibatasi kaca terbuka. Arthur berdiri di sana, mengenakan jas putihnya, mengamati jalannya operasi dengan tangan terlipat di dada, tatapannya dingin dan mengintimidasi. Kayla yang menyadari kehadiran Arthur mendadak menjadi tegang, tangannya sedikit gemetar saat memegang suction. Tenang, Kayla. Jangan terganggu, bisik Dr. Bian yang seolah tahu beban pikiran anak didiknya. Arthur hanya memperhatikan selama 10 menit tanpa ekspresi sedikit pun, lalu berbalik pergi tanpa memberikan tanda jempol atau anggukan. Kepergiannya meninggalkan rasa sesak yang baru di hati Kayla. Setelah operasi selesai dan pasien dipindahkan ke ruang pemulihan, Dr. Bian melepas masker bedahnya dan menepuk bahu Kayla pelan. Kayla, ikut ke ruangan saya sebentar, ucapnya dengan nada yang kebapaan. Kayla mengekor di belakang Dr. Bian, perasaannya berkecamuk. Kayla takut kinerja tadi dianggap buruk karena sempat gemetar saat Arthur datang mengawasi. Sesampainya di ruangan, Dr. Bian mempersilakan Kayla duduk dan menyodorkan segelas air mineral. Kamu tadi melakukan pekerjaan yang bagus, Kayla. Tapi, saya melihat kamu sangat tegang begitu Dr. Arthur muncul di ruang pengamatan, ucap Dr. Bian sambil menatap Kayla. Kayla menunduk, memainkan jemarinya. Maaf, dokter. Saya hanya merasa terintimidasi, ucap Kayla dan Dr. Bian tertawa kecil mendengarnya. Jangan merasa kecil hati. Hampir semua orang di rumah sakit ini merasa terintimidasi oleh Dr. Arthur. Ia memang seperti itu, standar kerjanya sangat tinggi dan bicaranya tajam. Tapi, ingat Kayla, jangan biarkan kehadiran siapapun merusak fokus tanganmu di atas meja operasi, ucap Dr. Bian. Lia, dok, jawab Kayla. 31. Dr. Arthur itu sebenarnya peduli dengan kualitas dokter-dokter muda di sini. Dia tidak akan membuang waktu 10 menit hanya untuk menonton operasi jika dia tidak menganggap asisten di bawah sana punya potensi. Anggap saja kehadirannya sebagai motivasi untuk kamu dan bukan beban, ucap Dr. Bian. Tapi rasanya sulit sekali, dok, ucap Kayla pelan. Latihlah mentalmu sekeras kamu melatih ilmumu. Menjadi dokter bedah butuh tangan yang tenang meski di depanmu ada badai sekalipun, mengerti? Nasihat Dr. Bian. Mengerti, dokter. Terima kasih atas nasihatnya, jawab Kayla. Kayla pun keluar dari ruangan Dr. Bian. Kenapa? Tanya Celine. Dr. Bian nasihatin aku. Soalnya tadi tanganku gemetar pas Dr. Arthur ngawasin ruang operasi. Ucap Kayla. Semangat ya Kay, ucap Celine. Mending kamu Kay, aku sampai nangis pas di ruang operasi gara-gara Dr. Arthur marah sama aku, ucap Nadia. Kok jahat banget sih, keluh Jihan. Bukan jahat, tapi tegas. Dr. Arthur memang seperti itu, tapi percaya deh banyak dokter yang bakal berterima kasih pada Dr. Arthur pas udah jadi dokter nanti, ucap Angga. Ya, tapi tetap aja Dr. Arthur jahat,
ucap Jihan. Siapa yang jahat? Tanya Arthur. Dokter, tidak ada dok, jawab Jihan yang begitu gugup setengah mati. Kalian di sini belajar untuk menjadi dokter, bukan menjadi pembawa berita. Cepat kembali bekerja, ucap Arthur lalu pergi meninggalkan dokter-dokter muda itu. Gila, nakutin banget, gumam Jihan. Kayla hanya menatap punggung itu dengan sedih, pasalnya Arthur tidak meliriknya sedikitpun. Bersambung. 32. Keluar. Nasihat Dr. Bian sedikit memberi kekuatan bagi Kayla, namun realita di rumah justru semakin menyakitkan. Arthur benar-benar menjaga jarak. Selama 3 hari, mereka hampir tidak bertegur sapa di apartemen. Arthur sering pulang sangat larut dan jikapun mereka bertemu di dapur atau ruang tengah, Arthur hanya memberikan instruksi singkat terkait urusan rumah sakit atau bertanya apakah Kayla sudah makan dan itu pun tanpa pernah menatap matanya lama-lama. Malam ini, Kayla yang baru saja selesai belajar untuk ujian mingguan koas, keluar dari kamar untuk mengambil minum. La melihat Arthur sedang berdiri di balkon, membelakanginya, menatap langit malam dengan sebatang rokok yang jarang sekali ia sentuh di tangan kirinya. Kayla berdiri mematung di ambang pintu geser, ingin sekali ia menghampirinya dan memeluk punggung kokoh itu lalu bertanya, kenapa kita jadi begini? Namun, bayangan Arthur yang membentaknya di rumah sakit dan tatapan inginnya terus berputar di kepala Kayla, ia memilih untuk berbalik arah tanpa suara. Baru 2 langkah Kayla menjauh, suara dingin Arthur memecah keheningan. Sampai kapan kau akan terus menghindar? Tanya Arthur tanpa berbalik. Kayla berhenti, jantungnya berdegup kencang. Bukankah Mas yang lebih dulu menghindar? Tanya Kayla. Arthur mematikan rokoknya dan berbalik perlahan, di bawah temaram lampu balkon, wajahnya tampak sangat lelah, lebih lelah dari biasanya. Aku tidak menghindar, aku memberimu ruang yang kau minta, ucap Arthur. Ruang yang kuminta tidak berarti kita menjadi orang asing, Mas. Suara Kayla sedikit meninggi karena rasa sesaknya tumpah. Arthur melangkah mendekat, auranya masih dominan namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Lalu kau mau apa? Ingin aku bersikap manis seperti laki-laki di novel yang kau baca. Aku tidak bisa melakukan itu, Kayla. Di rumah sakit kau adalah tanggung jawabku dan di rumah kau adalah istriku yang bahkan tidak berani menatapku, ucap Arthur. Sudahlah, Mas. Aku belum ingin membahas soal ini, ucap Kayla. Lalu kapan kau ingin membahasnya? Tanya Arthur. Sampai aku tenang, ucap Kayla dan meninggalkan Arthur. Kapan kau akan tenang? Tanya Arthur dengan berteriak dan Kayla tidak menjawab, ia memilih tetap melangkah menjauh dari Arthur. Ketegangan yang terjadi di apartemen semalam rupanya berimbas buruk pada fokus Kayla pagi ini, di mana ia kurang tidur dan tekanan batin membuat konsentrasinya menurun drastis. Saat tiba di rumah sakit, Dr. Bian memanggil Kayla dan Jihan dengan wajah serius. Dr. Arthur butuh asisten tambahan untuk operasi aneurisma cerebral darurat pagi ini. Jihan, kamu asisten kedua dan Kayla, kamu bantu di bagian instrumen dan observasi mikro. Ini operasi besar, jadi jangan buat kesalahan ya, ucap Dr. Bian. 33. Jantung Kayla seolah melompat ke tenggorokan. Ini pertama kalinya ia berada dalam satu tim operasi dengan suaminya setelah pertengkaran hebat semalam. Aku kok takut ya, ucap Kayla setelah keluar dari ruangan Dr. Bian. Semangat Kai, kita pasti bisa, ucap Jihan. Beberapa saat kemudian, Kayla dan Jihan pun sudah berada di ruang operasi.
Suasana di dalam OK1 terasa sangat mencekam. Arthur sudah berdiri di sana dengan jubah bedahnya, matanya yang tajam terlihat di balik mikroskop bedah. Kehadiran Kayla sama sekali tidak ia gubris, seolah Kayla hanyalah mesin pelengkap di ruangan itu. Clem, minta Arthur dingin dan Kayla memberikan alat tersebut, dengan tangan yang sedikit gemetar. Operasi berjalan sangat kritis, Arthur sedang berusaha menjepit pembuluh darah yang membengkak di area otak yang sangat sensitif. Kayla, suction area kiri bawah. Perlahan saja, perintah Arthur tanpa menoleh. Kayla mengarahkan selang penyedot tersebut, namun karena kelelahan dan tangannya yang gemetar membuat tangannya tergelincir beberapa milimeter dan menyenggol pembuluh darah yang sedang dikerjakan Arthur. Krat. Dar segar menyembur, menutupi pandangan mikroskop Arthur. Monitor jantung mendadak berbunyi nyaring, menandakan tekanan darah pasien drop drastis. Sial. Bentak Arthur dan tangannya bergerak secepat kilat untuk menghentikan pendarahan. Apa yang kau lakukan? Tanya Arthur dengan membentak Kayla. Maaf dokter, saya tidak sengaja, ucap Kayla dan wajahnya sudah pucat pasi bahkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Arthur mendongak, matanya berkilat penuh amarah yang meledak-ledak dan ia melepaskan instrumennya sejenak dan menunjuk ke arah pintu keluar dengan kasar. Keluar! Teriak Arthur hingga suaranya menggema di seluruh ruang operasi yang steril itu. Dokter Arthur, saya. Ucapan Kayla terhenti lantaran Arthur yang menyelanya. Kubilang keluar. Bentak Arthur lagi. Bentakan Arthur kali ini lebih keras hingga para perawat dan Jihan tersentak ngeri. Kau hampir membunuh pasien karena kecerobohanmu yang tidak masuk akal. Dokter yang tidak bisa mengontrol emosi dan tangannya tidak punya tempat di ruang operasi saya, pergi. Usir Arthur. 1. Air mata Kayla tumpah seketika, di depan Jihan, di depan para perawat dan di depan rekan-rekan seniornya, ia diusir secara hina oleh suaminya sendiri. Dengan langkah seribu dan tangis yang tertahan, Kayla berlari keluar dari ruang operasi, meninggalkan jas putihnya yang terkena sedikit percikan darah. Setelah keluar dari ruang operasi, Kayla bersembunyi di kamar mandi koas, menangis sejadi-jadinya. Rasa malunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya, ia merasa karirnya berakhir hari ini. 1. Aku mau pulang, aku gak mau lagi di sini, aku malu hiks, gumam Kayla. 34. Seharian ini Kayla tidak menunjukkan dirinya ke orang-orang, ia bersembunyi dengan sangat baik di kamar mandi koas tersebut bahkan setelah Arthur operasi, ia meminta Jihan untuk memanggil Kayla dan memintanya ke ruangannya dan sayangnya Jihan tidak menemukan keberadaan Kayla. Arthur mencoba untuk menghubungi Kayla, namun nomornya tidak aktif. Arthur juga menghubungi asisten rumah tangganya untuk bertanya apakah Kayla pulang, tapi asisten tersebut mengatakan jika Kayla tidak pulang. Dok, seperti dokter Kayla belum pulang soalnya tasnya masih ada di loker ucap Jihan. Ya sudah, nanti kalau ketemu dokter Kayla, suruh dia menemui saya, ucap Arthur. Baik, dok jawab Jihan. Sore harinya, jam pulang pun tiba. Kayla segera keluar dari tempat persembunyiannya dan ia mengambil tasnya lalu memesan taksi dan pergi meninggalkan rumah sakit tanpa diketahui orang-orang. Aku gak mau ketemu dia, tapi aku harus kemana. Ayah sama bunda sudah pindah ke desa, aku gak mau papa dan mama tahu kalau aku sedang ada masalah, gumam Kayla. Kita kemana mbak? Tanya sopir. Kita keliling aja dulu, Pak. Saya juga bingung mau kemana, saya gak mau pulang, ucap Kayla dan diangguki sopir. Akhirnya setelah keliling beberapa saat,
Kayla tahu ia harus kemana. Pak, pergi ke perumahan A Blok A nomor 2, ucap Kayla. Baik, Mbak, jawab sopir. Bersambung. 35. Aku gak mau. Langkah kaki Kayla terasa begitu berat saat menuruni taksi di depan gerbang sebuah rumah, dengan mata sembab dan sisa-sisa isak tangis yang masih tertahan, ia menekan bel rumah tersebut. Tak lama setelah itu seorang wanita membuka pintu rumah tersebut. Kayla. Ya ampun, kamu kenapa? Tanya wanita itu. Kayla tidak menjawab, ia langsung menghambur ke pelukan pada wanita itu dan menangis sejadi-jadinya. Suara tangisnya mengundang seorang pria keluar dari ruang kerja dan melihat Kayla hancur seperti itu, amarah pria itu hampir meledak, namun ia mencoba menahan diri. Kamu kenapa? Tanya pria itu. Kakak. Panggil Kayla lalu beralih memeluk kakaknya. Ya, Kayla memilih pergi ke rumah kakaknya Kak Adrian dan wanita tadi adalah Kak Fanny, istri dari Kak Adrian. Kak, aku mau menginap di sini ya, ucap Kayla. Kenapa? Kamu ada masalah sama Arthur? Tanya Kak Adrian. Lia, Kak tolong jangan bilang Mas Arthur ya kalau aku di sini. Aku mohon, aku nggak mau ketemu dia dulu, rintih Kayla di sela tangisnya. Adrian menghela napas panjang sambil mengusap kepala adiknya. Tenang dulu, Kay. Kamu istirahat di dalam ya. Fanny, tolong temani Kayla ke kamar, ucap Kak Adrian. Setelah memastikan Kayla tenang di dalam kamar, Adrian duduk di ruang tamu dengan perasaan bimbang. Sebagai seorang kakak, ia merasa adiknya telah disakiti. Namun, ia juga tahu bahwa Arthur pasti sedang kebingungan mencari istrinya dan tanpa sepengetahuan Kayla, Adrian mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Arthur. Kayla ada di rumahku, jemput dia sekarang. Di sisi lain, Arthur pulang ke apartemennya dan ia kebingungan dan khawatir karena tidak melihat Kayla. Kayla, kamu di mana? Teriak Arthur. Arthur sudah mencari di setiap sudut apartemennya, namun Kayla tetap tidak terlihat hingga sebuah pesan masuk dan Arthur menghela napas panjang. Kenapa harus ke rumah kakakmu sih? Harusnya selesaikan masalah ini berdua, jangan melibatkan siapapun, geram Arthur lalu pergi untuk menjemput sang istri. Kurang dari 30 menit, suara deru mobil yang sangat dikenal Kayla terdengar berhenti di depan rumah Kak Adrian. Kayla yang sedang berbaring di kamar langsung terduduk tegak dengan jantung yang berdegup kencang. Kakak kasih tahu Mas Arthur. Tanya Kayla lirih saat Kak Adrian masuk ke kamarnya. Masalah kalian tidak akan selesai kalau kamu lari, Kay. Arthur ada di depan, ucap Kak Adrian tegas namun tenang. 36. Kayla keluar dari kamar dengan langkah gemetar. Di ruang tamu, Arthur sudah berdiri dengan wajah yang datar seperti biasanya. Auranya begitu dingin, bahkan Kak Adrian pun bisa merasakan ketegangan yang luar biasa dari pria itu. Pulang, ucap Arthur singkat saat melihat Kayla. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Aku nggak mau. Teriak Kayla. Kayla, ikuti suami kamu, ucap Kak Adrian. Kak, aku gak mau. Mohon Kayla. Kakak tidak punya hak untuk menahan kamu di sini. Suami kamu sudah menyuruh kamu, artinya kamu harus pulang. Selesaikan masalah kalian berdua, ucap Kak Adrian. Aku gak mau Kak, hiks ucap Kayla. Kayla pulang, ucap Arthur lagi. Aku gak mau. Kamu tadi ngusir aku di depan orang-orang. Kamu bilang aku nggak kompeten. Teriak Kayla yang emosinya kembali meledak. Arthur melangkah mendekat, mengabaikan kehadiran Kak Adrian dan Kak Ani.
Aku menjalankan tugasku sebagai dokter penanggung jawab di ruang operasi, tapi sekarang aku menjalankan tugasku sebagai suamimu. Pulang sekarang atau aku akan menggendongmu paksa dari sini, ancam Arthur. Arthur, tolong bicarakan baik-baik, sela Kak Adrian mencoba menengahi. Arthur menoleh sekilas ke arah Kak Adrian, terima kasih sudah menjaganya, Kak. Tapi ini urusan rumah tanggaku, ucap Arthur. Tanpa menunggu jawaban lagi, Arthur menarik lembut namun kuat pergelangan tangan Kayla. Kayla mencoba memberontak, namun kekuatan Arthur jauh lebih besar. Dengan perasaan campur aduk, marah, malu dan sedih Kayla terpaksa mengikuti langkah lebar Arthur menuju mobil. Sepanjang perjalanan menuju apartemen, tidak ada suara selain deru mesin mobil. Arthur mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga jarinya memutih. Sesampainya di apartemen, Arthur langsung mengunci pintu dan berbalik menatap Kayla yang masih berdiri gemetar di dekat sofa. Lari dari masalah bukanlah cara yang benar, apalagi sampai melibatkan orang lain. Harusnya kita bicarakan masalah ini berdua, tegur Arthur. Lalu cara yang benar itu apa? Dipermalukan sampai aku ingin mati saja rasanya. Balas Kayla dengan suara serak. Kamu pikir aku senang melakukan itu? Kamu pikir aku tidak takut saat darah itu menyembur karena kesalahanmu? Aku menghalau pendarahan itu sambil menahan diri agar tidak hancur karena tahu orang yang hampir membunuh pasien itu adalah istriku sendiri. Kamu tahu jika itu orang lain, dia sudah aku pecat secara tidak hormat hari ini juga. Ucap Arthur yang mendekat dan wajahnya kini tepat di depan Kayla dan Kayla terdiam karena ia melihat ada gurat ketakutan di balik kemarahan Arthur. Arthur menatap Kayla dengan napas yang memburu, kemarahan yang tadinya meluap perlahan berubah menjadi 37. Ketegangan yang menyesakkan. Ia melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan Kayla lalu memalingkan wajah, seolah tidak sanggup melihat air mata yang terus mengalir di pipi istrinya. Mas tahu nggak, di ruang operasi itu aku bukan cuma takut karena pasien pendarahan. Aku gemetar karena aku ingin membuktikan ke suamiku kalau aku bisa diandalkan, tapi kamu malah menghancurkan aku di depan semua orang. Aku malu, Mas. Besok aku harus pasang muka seperti apa di depan Jihan? Di depan perawat. Mereka semua lihat aku diusir seperti sampah, ucap Kayla sambil terisak. Arthur akhirnya berbalik, ia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara mereka hingga Kayla bisa merasakan hawa panas dari tubuh suaminya. Secara tak terduga, Arthur menarik Kayla ke dalam pelukannya, bukan pelukan lembut yang romantis, melainkan pelukan yang sangat erat dan posesif, seolah takut Kayla akan menghilang lagi. Dengarkan aku tidak pernah berniat menghinamu. Tapi di meja operasi, aku tidak boleh punya perasaan, saat tanganmu gemetar, aku melihat bahaya, aku harus mengeluarkanmu agar aku bisa fokus menyelamatkan pasien dan menyelamatkan kariermu. Ucap Arthur. Kayla mencoba mendorong dada Arthur, namun pria itu tidak bergeming. Kalau aku membiarkanmu tetap di sana dalam keadaan mental yang hancur dan terjadi kesalahan kedua, aku tidak akan bisa melindungimu dari Dewan Etik Rumah Sakit, Kayla. Aku lebih memilih kamu membenciku daripada aku melihatmu kehilangan izin tugasmu di rumah sakit karena keteledoran karena nanti akan berakibat fatal untuk studimu. Ucap Arthur. Kayla tertegun, ia berhenti memberontak, meskipun isak tangisnya belum berhenti sepenuhnya. Tapi cara kamu, itu sakit banget, Mas, ucap Kayla. Arthur menghela napas panjang, ia membenamkan wajahnya di ceruk leher Kayla, menghirup aroma yang sempat membuatnya cemas setengah mati saat Kayla menghilang tadi sore. Maaf,
Jika caraku salah, ucap Arthur lirih. Kata maaf yang sangat mahal dan jarang keluar dari mulut seorang Arthur, Kayla bahkan sampai terdiam tidak mampu merespon perkataan Arthur. Bersambung. 38. Kayla. Pagi harinya, Kayla terbangun dengan mata sembab. Arthur sudah tidak ada di ranjang, namun kali ini ia meninggalkan sesuatu yang berbeda di atas meja nakas, sebuah cup kopi dari kafe favorit Kayla dan sebuah catatan kecil. Aku sudah bicara dengan Dr. Bian, temui aku di ruangan setelah visit pagi, jangan sampai terlambat. Aku gak mau berangkat. Aku malu, gumam Kayla. Meskipun begitu, Kayla pun bangkit dan bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Dengan nyali yang dikumpulkan sekuat tenaga, Kayla berangkat ke rumah sakit. Begitu Kayla sampai di lobi rumah sakit dan masuk ke ruang koas, suasana mendadak senyap, rekan-rekan koas lainnya berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Kay, kamu beneran gak apa-apa? Kemarin Dr. Arthur bener-bener mengerikan, kami pikir kamu bakal mutusin buat berhenti koas, tanya Jihan mendekat dengan raut khawatir. Kayla hanya tersenyum tipis, mencoba terlihat kuat. Aku nggak apa-apa, Han. Itu pelajaran buat aku, jawab Kayla. Saat jam menunjukkan pukul 10, Kayla melangkah menuju ruangan Arthur. Di koridor, ia berpapasan dengan dokter anestesi yang kemarin juga sempat diamuk Arthur, mereka hanya saling melempar pandang penuh simpati. Saat sampai di depan ruangan Arthur, Kayla pun mengetuk pintu tersebut dan setelah suara Arthur terdengar dari dalam dan memperbolehkan Kayla masuk, barulah Kayla masuk. Ketika Kayla masuk, ternyata di dalam ruangan bukan hanya ada Arthur, tapi juga ada Dr. Bian. Duduklah Kayla, ujar Dr. Bian ramah. Arthur duduk di kursinya dengan wajah datar seperti biasa, seolah kejadian semalam di apartemen tidak pernah terjadi. Namun, ia tidak lagi menatap Kayla dengan tatapan tajam seperti sebelumnya. Jadi, begini Kayla. Saya dan Dr. Arthur sudah mendiskusikan kejadian kemarin. Jujur saja Kayla, kesalahanmu kemarin sangat fatal. Tapi, kami melihat kamu punya potensi besar dan sebagai konsekuensinya, kamu akan ditarik dari bimbingan saya sementara waktu, ucap Dr. Bian. Maksud, dokter? Tanya Kayla yang terkejut mendengar perkataan Dr. Bian. Apa aku diberhentikan? Tapi kalau aku gak lulus koas bisa-bisa aku gak akan dapat gelar, batin Kayla. Mulai hari ini, kamu berada di bawah bimbingan langsung di tim saya. Kamu akan ikut saya kemanapun, termasuk saat jaga malam, saya sendiri yang akan memastikan tanganmu tidak gemetar lagi di meja operasi, jawab Arthur tegas dan tidak ingin dibantah. Bimbingan langsung. Itu artinya aku akan bersama dokter kulkas ini 24 jam di rumah sakit maupun di rumah. Batin Kayla. Kayla terpaku di kursinya, berada di bawah bimbingan Arthur sama saja dengan menyerahkan diri ke kandang singa. 39. Setiap hari. Kayla melirik Arthur, pria itu sudah kembali sibuk dengan berkasnya, seolah keputusan besar itu hanyalah pengumuman jadwal biasa. Tapi dokter, bukankah ini akan menyalahi prosedur distribusi koas? Tanya Kayla mencoba mencari celah. Saya kepala departemennya, Kayla. Saya yang menentukan siapa yang layak belajar di bawah pengawasan saya. Dr. Bian setuju karena dia merasa kamu butuh disiplin lebih tinggi, jawab Arthur dingin tanpa mengangkat wajahnya. Dr. Bian hanya mengangguk kecil dengan senyum penuh arti, lalu pamit keluar ruangan, meninggalkan Kayla berdua saja dengan suaminya. Berdiri,
Kita visit sekarang, perintah Arthur sambil menyambar stetoskopnya. Kayla bergegas berdiri dan mengikuti langkah lebar Arthur. Di koridor rumah sakit, pemandangan ini menjadi pusat perhatian. Kayla yang biasanya mengekor di belakang Dr. Bian yang ramah, kini berjalan tepat di samping atau sedikit di belakang Dr. Arthur yang paling ditakuti. Pasien kamar 402, pos OP aneurisma kemarin. Jelaskan perkembangannya, ucap Arthur sambil berjalan cepat. Kayla sedikit terbata, namun ia berhasil menjelaskan parameter klinis dengan akurat karena ia sudah mempelajarinya semalaman. Arthur tidak memji, ia hanya mendengus pelan sebagai tanda bahwa penjelasan Kayla bisa diterima. Namun, ujian sebenarnya datang saat jam makan siang. Alih-alih membiarkan Kayla makan bersama Jihan dan Selin di kantin, Arthur menarik lengan Kayla menuju ruang pribadinya. Makan di sini, ucap Arthur sambil menyodorkan sebuah kotak bekal yang rupanya sudah ia siapkan diam-diam. Saya mau makan sama teman-temanku, Dok, protes Kayla pelan. Teman-temanmu hanya akan membicarakan kejadian kemarin dan membuat mentalmu semakin jatuh. Di sini, kau makan dan pelajari teknik menjahit pembuluh darah mikro ini. Arthur meletakkan sebuah alat simulasi bedah di atas meja kopi. Tapi, Dok, ini jam istirahat, keluh Kayla. Arthur mendekat, menumpukan kedua tangannya di sandaran kursi tempat Kayla duduk, mengunci posisi istrinya. Di rumah sakit, aku adalah gurumu. Dan gurumu bilang, kau belum cukup mahir. Makan, lalu latihan. Aku akan kembali 15 menit lagi untuk mengecek hasilnya, ucap Arthur. Siksaan tidak berhenti di situ, Arthur benar-benar menjalankan ancamannya. Malam ini, Kayla harus ikut jaga malam dan sekitar pukul 2 pagi, sebuah kasus kecelakaan beruntun masuk ke IGD. Kayla yang sudah sangat mengantuk dipaksa tegak saat Arthur memanggilnya, Kayla. Jahit luka robek di pasien ini. Sekarang. Perintah Arthur. Dengan tangan yang masih sedikit kaku karena kelelahan, Kayla mulai menjahit. Arthur berdiri tepat di sampingnya, memperhatikan setiap gerak jarumnya dengan sangat teliti. 40. Terlalu rapat, ulangi. Ucap Arthur dingin. Kayla menarik napas panjang, membongkar jahitannya dan mengulanginya. Terlalu longgar, pasien bisa pendarahan lagi, ulangi. Ucap Arthur. Air mata Kayla mulai menggenang karena frustrasi. Dok, ini sudah jam 2 pagi. Saya capek. Keluh Kayla terhenti lantaran Arthur yang menyelanya. Pasien tidak peduli kau capek atau tidak, Kayla. Luka ini tidak akan menunggu kau segar kembali untuk menutup. Bentak Arthur rendah agar tidak mengganggu pasien lain, namun tetap tajam. Kayla menggigit bibir bawahnya, menahan tangis dan kembali menjahit dengan fokus penuh. Hingga pada percobaan keempat, Arthur akhirnya terdiam. Ia mengambil gunting bedah dan memotong sisa benang lalu menyentuh tangan Kayla sekilas. Bagus. Ingat polanya, ucapnya sangat pelan dan nyaris seperti bisikan lembut. Pukul 5 pagi, mereka baru bisa kembali ke apartemen. Kayla begitu lelah hingga ia hampir terjatuh saat mencoba melepas sepatunya di ruang tamu. Tiba-tiba, sepasang lengan kokoh mengangkat tubuhnya. Arthur menggendong Kayla menuju kamar utama. Kayla yang sudah terlalu lelah hanya bisa menyandarkan kepalanya di dada Arthur, menghirup aroma maskulin bercampur bau rumah sakit yang entah kenapa terasa menenangkan sekarang. Arthur merebahkan Kayla di ranjang dengan sangat hati-hati, sebuah kontras yang luar biasa dari sikap kejamnya di rumah sakit tadi. Saat Arthur hendak beranjak, Kayla menahan ujung baju suaminya. Mas, kenapa kamu jahat banget di rumah sakit?
Tanya Kayla dengan suara serak khas orang mengantuk. Arthur duduk di tepi ranjang, ia mengusap dahi Kayla, menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah cantik istrinya. Karena aku tidak ingin kehilanganmu lagi di ruang operasi, Kayla. Dan aku tidak ingin dunia melihatmu sebagai kegagalan, ucap Arthur. Arthur mengecup dahi Kayla lama, tidurlah. Kau punya waktu 3 jam sebelum kita berangkat lagi, ucap Arthur. Kayla memejamkan mata, hatinya bingung. Arthur adalah pria yang bisa membuatnya merasa sangat berharga di malam hari, namun merasa tak berarti di siang hari. Bersambung. 41. Terima kasih. 3 jam terasa hanya seperti kedipan mata, alarm ponsel Kayla menjerit nyaring, memaksa kesadarannya kembali dari alam mimpi yang singkat. Kayla pun mau tidak mau harus bangun dan ketika bangun, ia merasakan beban di pinggangnya. Saat Kayla menoleh ke samping, ia mendapati lengan kokoh Arthur masih melingkar pada tubuhnya. Arthur terbangun tepat saat Kayla bergerak, pria itu tidak langsung melepaskan pelukannya. Ia justru mengeratkan dekapannya sejenak sebelum akhirnya bangkit dengan wajah yang tampak segar seolah ia tidak baru saja terjaga sepanjang malam. Bangun, mandi air hangat agar ototmu tidak kaku. Aku tunggu di meja makan 10 menit lagi, ucap Arthur yang kembali ke mode komandonya seperti biasanya. Sesampainya di rumah sakit, suasana kembali sibuk. Namun, ada yang berbeda, Kayla tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Meskipun masih ada bisik-bisik, ia tetap berdiri tegak di samping Arthur saat morning report. Hari ini ada jadwal kraniotomi untuk pasien tumor otak yang sempat tertunda. Kayla, kau tetap asisten pertama, jangan buat masalah lagi, ucap Arthur di depan seluruh tim bedah saraf. Jihan yang berdiri di barisan belakang memberikan kepalan tangan tanda semangat, sementara Kayla hanya mengangguk mantap.